Ketika orang bea cukai atau atau pegawai Kementerian Keuangan mengalami hal tersebut, saya nggak akan tinggalkan Anda sendirian. Saya akan masuk, saya akan dampingin Anda lewat pendampingan ya. Tapi kami tidak bisa intervensi masalah hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal sesuai aturan, bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah takut. Kita akan jaga betul. Nggak akan ada pegawai pajak atau bea cukai yang di-abuse, kecuali memang melakukan kesalahan. Saya sih berharapnya tadi akan cepat sekali atau perbaikan yang cepat dan pegawai-pegawai pajak atau bea cukai meng-align kalau bahasa Indonesia menyearahkan posisinya dengan kebijakan saya dan manajemen baru di atas ya. Ada eselon 1 di atas yang baru, yang sudah bukan baru, yang sudah merubah arah kebijakannya ke arah yang baik. Kemarin kan kita gerebek di mana di Tangerang. Itu satu perusahaan Cina, salah satu dari sekian puluh yang beredar di sini yang nggak bayar pajak dengan baik. Fakta bahwa mereka bisa melakukan itu sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan, beberapa puluh tahun udah di sini. Itu menunjukkan bahwa orang di bawah kita, di bagian eksekutornya, ada yang ikut terlibat. Gampang itu sebetulnya. Nanti ke depan, kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya. Tapi saya yakin dengan bapak-bapak ibu ini orang-orang terpilih semua kan. Saya udah lihat track recordnya, ujiannya segala macam. Kelihatannya sih nggak ada masalah untuk menjalankan hal itu. Asal Pak Sekjen rajin-rajinnya cek-cek ke bawah. Pak Dirjen juga rajin-rajin. Oh, boleh panggil begitu ya? Pak Sekjen? Oh, udah. Pak Dirjen? Pajak? Oh, gitu ya. Lucu juga ya. Lucu juga. Hah? Dari TN gitu ya? Pak siapa? Pak Dirjen Kaya Negara? Oh, gitu ya. Saya baru tahu, saya udik. Enggak, ini hal yang serius, kita harus bereskan betul. Apalagi kemarin pengumpulan tax collection kita kan di bawah target karena ekonominya melambat. Tapi saya harapkan dengan membaiknya ekonomi dan ke depan akan lebih baik lagi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari tax maupun bea cukai yang lebih tinggi lagi. Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9% sekarang, mungkin 11-12% untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa ngelit di depan, bisa beralasan depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Kalau untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang aja udah susah tidur. Jadi itu, utamanya saya pikir teman-teman semua ke depan kita bersama-sama memperbaiki kinerja pajak, keuangan secara keseluruhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita sampai sekarang ya. Dan jangan sampai pula nanti presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang gini, ada kebocoran, pajaknya ada under invoicing di bea cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih ngelihatnya. Padahal kita jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main-main di pusat dan daerah, pimpinan turun ke bawah, lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya nggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden. Tentunya kalau prestasi kita bagus dan tax collection naik misalnya ke 11-12%, alasan itu udah hilang.
Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian Pak Sekjen ya. Mungkin demikian pesan singkat dari saya. Jadi semangat, perbaiki kinerja pajak, perbaiki kinerja keuangan, perbaiki kondisi fiskal. Jadi kondisi negara secara keseluruhan nanti tergantung pada kinerja Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh peserta dipersilakan kembali ke dalam posisi siap.